Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur mengelola dana kas kecil. Pada kegiatan pengelolaan dana kas kecil meliputi pembentukan dana kas kecil, penggunaan dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Perusahaan yang memiliki standar prosedur operasional, semua jenis pengeluaran kas kecil melibatkan bagian hutang, bagian kasa, dan pemegang dana kas kecil. Bagian hutang pertama menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari Kepala Bagian Keuangan. Yang kedua, membuat bukti pengeluaran kas dalam rangkap 3. Yang ketiga, lembar 1 dan lembar 3 diserahkan kepada Kepala Bagian Kasa, dilampirkan surat dana kas kecil. Yang keempat, lembar 2 diserahkan kepada bagian buku pembantu yang terkait, misalnya bagian kartu biaya dan bagian kartu sediaan untuk diarsipkan. Yang kelima, mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti kas keluar yang belum dibayar. 6. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dari bagian kepala kas, dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Yang ketujuh, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dalam bentuk pengeluaran kas yang telah dicap lunas dalam daftar bukti kas keluar pada kolom yang disediakan. 8. Menyerahkan bukti kas pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas kepada bagian jurnal dan laporan. Untuk bagian kasa, yang pertama menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian hutang. Yang kedua, menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan kas. 3. Membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas pada lembar 1 dan 3 serta surat pembentukan dana kas kecil. 4. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 yang telah dicap lunas. 5. Lembar 1 diserahkan pengeluaran kas kepada bagian hutang dan dilampiri surat bukti pembentukan dana kasnya. Yang keenam, lembar 3 bersama dengan cek yang bersangkutan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Untuk bagian jurnal dan laporan, yang pertama menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas, dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dari bagian hutang. Yang kedua, mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil dalam map arsip bukti pengeluaran kas yang sudah dibayar. Untuk memegang dana kas kecil, yang pertama menerima cek bukti pengeluaran kas lembar 3 dari bagian kasa. Yang kedua, menguangkan cek ke bank dan menyiapkan dana kas kecil. Yang ketiga, mengarsipkan bukti pengeluaran kas berdasarkan urutan tanggal. Sekarang prosedur pengeluaran dana kas kecil. Formulir yang digunakan dalam pengeluaran dana kas kecil terdiri atas formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil
dan bukti pengeluaran kas kecil. Pihak yang berperan dalam pengeluaran dana kas kecil adalah bagian penggunaan atau pemakai dana kas kecil tersebut. Untuk pemakai dana kas kecil, yang pertama, mengisi formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil sebanyak 2 lembar untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang kedua, menerima uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar ke-1 dari pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran atau penggunaan pengeluaran dana kas kecil lembar ke-1 dari pemegang dana kas kecil. 4. Mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil berdasarkan data bukti pendukungnya. Yang kelima, menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar pertama kepada pemegang dana kas kecil. Yang keenam, menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah dicap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Berikutnya, bagian pemegang dana kas kecil. Yang pertama, menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 dan 2 dari bagian yang memerlukan dana atau pemakai. Yang kedua, menyerahkan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 kepada pemakai dana kas kecil. Yang ketiga, menerima bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung, dan surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar 1 dari pemakai dana kas kecil sebagai bukti pertanggungjawaban. Yang keempat, membubuhkan cap lunas pada bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung, dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 dan 2. 5. Menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 2 yang telah dicap lunas kepada pemakai dana kas kecil. 6. Menyiapkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung, dan surat pengeluaran dana kas kecil lembar 1. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada bagian hutang pada saat pengajuan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang berikutnya adalah prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Formulir yang diperlukan terdiri atas formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil dan formulir bukti pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah pemegang dana kas kecil, bagian hutang, bagian kasa, bagian jurnal, dan laporan. Untuk bagian pemegang dana kas kecil, yang pertama, mengisi formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebanyak 2 lembar. Yang kedua, menyerahkan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil yang telah diisi kepada bagian hutang, dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukung untuk dana yang telah digunakan. 3. Menerima cek dan bukti pengeluaran kas lembar 3 dari bagian kasa. 4. Menguangkan cek ke bank untuk disimpan sebagai dana kas kecil. Yang kelima, mengarsipkan bukti kas keluar lembar 3 menurut urutan tanggal. Untuk bagian hutang,
Yang pertama, menerima surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil dari pemegang dana kas kecil sebanyak 2 lembar. 2. Membubuhkan bukti pengeluaran kas kecil sebanyak 3 lembar. 3. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti pengeluaran kas. 4. Mendistribusikan bukti pengeluaran kas. 5. Lembar 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kasa, dilampiri dengan surat permintaan pengisian kembali kas kecil, lembar 2 dan dokumen pendukungnya. 6. Lembar 2 diserahkan kepada bagian buku pembantu, dilampiri surat permintaan pengisian kembali kas kecil, lembar 1 untuk dicatat dalam kartu yang bersangkutan. 7. Penerimaan bukti pengeluaran kas kecil, kas lembar 1 yang telah dicap lunas dari bagian kasa, dilampiri surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil, lembar 2 beserta dokumen pendukungnya. 8. Mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dengan data bukti pengeluaran kas dan daftar bukti pengeluaran kas. 9. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2, beserta dokumennya kepada bagian buku jurnal dan laporan. 3. Bagian kasa. Yang pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 dari bagian hutang, dilampiri dengan surat permintaan pengisian kembali kas kecil lembar 2 dan dokumen pendukungnya. 2. Menyediakan cek sebesar jumlah yang tertulis dalam buku pengeluaran kas untuk ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang. 3. Menyerahkan cek dan bukti pengeluaran kas lembar 3 yang telah dicap lunas kepada pemegang dana kas kecil. 4. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dan surat permintaan pengisian kembali kas kecil lembar 2 beserta dokumen pendukungnya kepada bagian hutang. Untuk bagian jurnal dan laporan, yang pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2, beserta dokumen pendukungnya kepada bagian jurnal dan laporan. 2. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas atau cek register. 3. Mengarsipkan bukti pengeluaran kas lembar 1, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2, beserta dokumen pendukungnya dalam arsip bukti pengeluaran kas yang sudah dibayar. Nah, di sini jadi bila jumlah uang yang terdapat dalam kas kecil sudah menipis, maka dana harus diisi dengan cara 1. Pemegang kas kecil mengajukan permintaan pada bendahara kas. 2. Pemegang kas kecil menyiapkan daftar pengeluaran yang dilampiri bukti pengeluaran kas kecil. 3. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan, maka bendahara kas akan memberikan tanda persetujuan pada formulir permintaan dan memberikan dana sebesar jumlah kas kecil yang telah dikeluarkan. Nah, itu penjelasan mengenai prosedur mengelola dana kas kecil, dari pembentukan dana kas kecil, kemudian pengeluaran dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.